Universitas Islam Malang. Kampus unggul mewujudkan World Class University. Selalu berkreasi untuk negeri. Religius dan akhlakul karimah. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan entrepreneur yang islami. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Smart, creativity, dan inovasi. Mari bergabung masuk kuliah di Universitas Islam. Kami siap mengantarkan generasi muda berkarakter, mandiri, profesional, dan berdaya saing global. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Kuri Bakri, Rektor Universitas Islam Malang. Selamat menunaikan puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga menambah kebugaran jasmani dan rohani kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat milenial, pemirsa NO Channel, dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar hari ini? Semoga senantiasa bahagia dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita berada di bulan suci Ramadan, bulan di mana kita selalu melaksanakan tazkiyatun nufus. Kita mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita tingkatkan takarub kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tetap semangat untuk menjaga kesehatan. Dan jangan lupa kita memohon karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala semampang kita berada di bulan suci Ramadan yang penuh dengan maunah, penuh dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Kali ini Kampus Ramadan akan mengajak sahabat milenial untuk kembali melakukan eksplorasi masalah tentang dunia pendidikan lagi. Kita tetap di Kampus Ramadan bersama Unisma dan NO Channel. Kali ini, tema yang kita usung adalah perkembangan pendidikan dalam pandangan masyarakat. Oleh karenanya, kita akan hadirkan dua tokoh dari alumni kita dan sekaligus seorang yang sudah banyak pengalaman baik pada tingkat nasional maupun internasional, merupakan staf khusus dari Menteri Desa dan sekaligus merupakan pemerhati dalam bidang pangan di Indonesia. Siapa dia? Adalah Bapak Muhammad Nuruddin, SPT MAP. Saya persilakan untuk maju ke depan. Terima kasih. Masih, monggo Gus. Monggo. Dan yang kedua adalah kita hadirkan satu tokoh lagi, yaitu alumni dan sekaligus ahli dalam bidang entrepreneur, sekaligus ketua LP Ma'arif Provinsi Jawa Timur, yaitu Bapak Haji Nur Sodik Askandar SEMM. Saya persilahkan. Monggo. Assalamualaikum. Salam. Dan terima kasih atas kehadirannya. Monggo, Kinara. Baik Bro, sangat menarik sekali Bro tema kita pada kesempatan kali ini. Betul. Tentunya pendidikan masyarakat sangat in lagi untuk
keadaan saat ini. Dan cocok sekali dua tokoh kita hadirkan Betul karena sekali. pengalaman yang sudah cukup banyak melalang buana, terutama di dalam persoalan-persoalan entrepreneur, persoalan-persoalan pertanian, persoalan-persoalan pendidikan. Yang Ini sangat menyentuh terhadap masyarakat. beliau Betul. berdua inilah yang sangat tepat sekali kita hadirkan untuk memperbincangkan tentang perkembangan pendidikan dalam pandangan masyarakat. Termasuk nanti kira-kira juga bagaimana melihat Universitas Islam Malang. Baik. Oleh karenanya, di era revolusi 4.0, semua sektor terdisrupsi. Tak terkecuali dunia pendidikan sekalipun. Tsunami digital melahirkan banyak tantangan baru bagi penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran tentunya. Pembahasan kali ini adalah bagaimana masyarakat melihat perkembangan dunia pendidikan di era disrupsi sekarang ini. Ini kan sangat menarik sekali kan? Kesiapan dunia pendidikan kita kira-kira seperti apa di Indonesia? Kita juga melongok pendidikan di Asia maupun juga di Eropa, di Timur Tengah, dan lain sebagainya tentunya. Maka kedua beliau ini nanti akan secara bergiliran menyampaikan pemikiran-pemikiran konstruktif terkait dengan pengembangan atau bagaimana cara mengembangkan pendidikan di masa yang akan datang, terutama di era disrupsi kali ini. Oleh karenanya, saya persilakan pertama mungkin Gus Din, karena sapaan dari kedua beliau ini sama-sama Gusnya soalnya. Gitu ya, Bu. Iya, sama-sama Gus. Ada Gus Din, ada Gus Sodik, sama-sama Gus yang sudah akrab melalang di buana. kita sehari-hari. Dan Gus Din ini adalah salah satu dari tim staf ahlinya dari atau staf khususnya dari Menteri Desa yang mendrive terhadap pembangunan yang ada di pedesaan. Dan beliau juga ketua IKA alumni. Oh, ketua, iya betul-betul, ketua IKA Iya. alumni Universitas Islam Malang. Saya persilakan, Gus. Ya, terima kasih Pak Rektor Unisma. Era disrupsi yang melanda di dunia, terutama sebetulnya lebih ke sektor perdagangan sebetulnya, trading services, ini mau nggak mau juga berdampak terhadap sektor-sektor jasa lainnya. Di sektor Termasuk pendidikan. termasuk pendidikan. Saya tidak agak pesimis terhadap di sektor pendidikan ini karena dari bentangan alam Indonesia aja, mungkin yang paling siap adalah pendidikan-pendidikan atau universitas di perguruan tinggi negeri karena mereka memang fasilitasnya mendapatkan sumber pembiayaan dari APBN. Artinya mereka dengan fasilitas dari negara itu, mereka bisa mengembangkan yang namanya teknologi informasi, kemudian mempercepat proses daring itu. Cuman daring ini kan sangat sulit dilakukan karena undang-undang pendidikan kita kan masih mengarah pada pendidikan yang konvensional, karena masih elemen dasarnya itu ada gedung, ada dosen, dan ada mahasiswa. Apa kira-kira untuk perguruan tinggi swasta tidak ada yang siap? Begini lapangannya, Prof. Saya ceritakan. Di Kementerian Desa itu, kita sudah mendata ada 13.000 desa yang belum terkoneksi internet, baik 2G, 3G, maupun 4G. Itu hambatan juga jika kalau akses pendidikan ini memang mempermudah masyarakat untuk mendapatkan ke perguruan tinggi, cuman akses yang namanya tol langit yang digagas oleh Wapres itu belum disediakan oleh negara. Dalam hal ini kan satelit Palapa kita ini apakah mampu bisa untuk memudahkan itu. Artinya infrastruktur itu harus disiapkan, juga regulasi yang ada itu juga harus disiapkan juga, karena soal ini kan soal data ya. Siapa yang akan memonopoli big data jika itu koneksi dari sebuah institusi untuk menyelenggarakan pendidikan itu? Saya pikir Unisma memiliki sumber daya yang mumpuni ya untuk memikirkan jika mereka akan menyelenggarakan online di luar dari bias universitas terbuka. Universitas terbuka juga menghilangkan sekat-sekat kelas dan gedung yang menyebabkan para peminat dari terbuka bisa akses. Cuman kalau di Unisma
itu harus disiapkan terutama dari investasi teknologi untuk kesiapan itu. Ini mudah pengucapan, tapi sumber daya manusia yang ada itu harus diberi pemahaman yang komprehensif, karena kalau nggak terbiasa, itu artinya yang namanya attitude sama psikomotorik, meskipun kognisinya bisa kita perkuat, banyak pengampu ya, dosen-dosen yang mungkin belum terbiasa ini, itu ya lagi-lagi kita berpikir soal perubahan sosial, perubahan teknologi, itu akan membuat orang itu melakukan proses seleksi dan adaptasi. Proses seleksi dan adaptasi kalau di perguruan tinggi mungkin akan berbeda yang dialami oleh masyarakat di desa. Mungkin hanya setahun itu mampu untuk melakukan proses adaptasi teknologi untuk menyelenggarakan itu. Saya pikir Unisma harus investasi di bidang teknologi ini untuk yang namanya kecepatan, akselerasi, dan informasi. Kalau ini bisa diselesaikan di dalam perencanaan strategis atau rencana induk pengembangan Unisma 10 tahun ke depan, saya pikir kampus Unisma sebagai representasi perguruan tinggi NU, dia merupakan sebagai pionir atau pelopor untuk contoh baik dari perguruan tinggi NU yang lainnya, sehingga Unisma memastikan dia adalah sebagai pionir perintis bagaimana pendirian Unisma yang didirikan oleh para kiai-kiai yang ada di Kota Malang dan Jawa Timur. Baik, artinya sebetulnya antara perguruan tinggi negeri dan swasta sama-sama punya peluang dalam rangka untuk mengembangkan pendidikan dan sekaligus menarik simpatik dan sekaligus berkontribusi pada masyarakat. Kira-kira seperti itu. Betul, Bro. Nah, gimana kira-kira pandangannya Gus Sodik terkait dengan melihat dinamika pendidikan, terutama di pendidikan tinggi, kira-kira seperti apa? Saya melihat malah menurut saya ke depan yang harus diperhatikan di dalam pengembangannya justru perguruan tinggi swasta, karena ini yang memang berangkat dari pembiayaan masyarakat, berangkat dari inisiasi masyarakat. Nah, menurut saya kalau kita mau bagus, karena sebagian besar sebetulnya lembaga pendidikan kita itu di swasta, pemerintah mulai memikirkan bagaimana pengembangan pendidikan di swasta, apakah itu di tingkat dasar, di tingkat menengah maupun di tingkat pendidikan tinggi, itu menjadi sebuah gerakan yang bersama-sama yang nanti kemudian mengurangi kesenjangan. Ini menarik sekali karena pendidikan tinggi di luar negeri itu yang maju justru swasta. Ya. Bukan negeri. Betul. Nah, oleh karenanya mindset masyarakat sesungguhnya sudah harus mulai berubah, dan saat ini memang sudah banyak dibuktikan terutama di Indonesia. Banyak perguruan tinggi swasta yang tidak kalah dengan perguruan tinggi negeri. Ya. Itu dilihat dari si perengkengan aja sudah bisa dilihat kan begitu. Ya. Nah, oleh karenanya di era disrupsi sekarang ini, kira-kira untuk menghasilkan sebuah lulusan yang memiliki satu kompetensi, profesionalitas, karakter yang bagus, itu kira-kira seperti apa ya modelnya kira-kira? Ini pandangan dari alumni yang selama ini sudah melihat berbagai macam perkembangan pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri. Sekaligus juga kebutuhan masyarakat kira-kira apa yang harus kita persiapkan. Misalnya Bro, sebelum dilanjutkan menjawab, Gustin, sahabat milenial tentunya tidak sabar lagi untuk menantikan jawaban dari kedua narasumber kita yang sangat seru sekali. Kita tetap di Kampus Ramadan bersama Unisma dan NU Channel. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita saksikan jeda berikut ini. جينا نعينكم بالعيد نسألكم ليش ما فعلنا لا يا ولا زيني يا عالم أرضي محروقة أرضي هري مسروقة زمان عم تحلم
تسمع الأيام وين الشمس حلوة ملفوف الهمام يا عالم أرضي محروقة أرضي هري مسروقة أرضي زهيري مثل زهيري أتونا السلام وأتونا طفولي. Universitas Islam Malang. Kampus unggul mewujudkan World Class University. Selalu berkreasi untuk negeri. Religius dan akhlakul karimah. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan entrepreneur yang islami. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Smart, creativity, dan inovasi. Mari bergabung masuk kuliah di Universitas Islam. Kami siap mengantarkan generasi muda berkarakter, mandiri, profesional, dan berdaya saing global. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Kuri Bakri, Rektor Universitas Islam Malang. Selamat menunaikan puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga menambah kebugaran jasmani dan rohani kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. Kita lanjutkan, sahabat milenial dan pemirsa NU Channel di mana saja berada. Sungguh menarik pembicaraan kita terkait dengan pandangan masyarakat terhadap dunia pendidikan kita ya. Betul. Jadi memang di negara kita ini ada sekolah negeri, ada sekolah swasta, ada perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi swasta. Di era disrupsi, semua berkompetisi untuk mempersiapkan bagaimana supaya lembaga pendidikannya itu diminati oleh masyarakat, dipercaya oleh masyarakat. Nah, tentu adalah lembaga-lembaga yang pada akhirnya nanti akan bisa menghasilkan output yang kompeten, output yang profesional, output yang punya karakter yang kuat. Betul sekali, Bro. Gitu, Mbak Teresia. Nah, dengan produk-produk yang nyata tentunya. saya yakin kedua narasumber kita yang hebat ini pasti punya pandangan-pandangan yang cukup jeli untuk melihat bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia. Mungkin Gus Atik bisa memberikan satu pemikiran. Ada dua hal. Jadi yang pertama, saya melihat sebetulnya ini peluang swasta untuk berkembang lebih baik karena satu, swasta lebih lincah. Yang kedua, sekat-sekat yang membatasi itu lebih sedikit. Sehingga dengan demikian sebetulnya artinya lebih leluasa untuk melakukan pengembangan. Yang kedua, terkait dengan ini sebetulnya kalau kita mau kembangkan pendidikan yang baik, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Muassis Nahdlatul Ulama. Muassis Nahdlatul Ulama itu menyampaikan Hadratus Syekh Asy'ari. Ya. Jadi pendidikan itu menyangkut tiga hal. Yang pertama adalah peningkatan keilmuan. Artinya bahwa segala hal yang terkait dengan pendidikan harus ada unsur yang meningkatkan nilai. Kemudian yang kedua yang terkait dengan penguatan keterampilan. Jadi peningkatan keilmuan, yang kedua penguatan keterampilan. Artinya apa? Ilmu itu tidak sekedar diberitahukan, tetapi harus diamalkan. Karena itu kalau di budaya pesantren orang diajari ilmunya sholat,
kemudian diajari prakteknya sholat, diajari prakteknya wudhu dan lain sebagainya. Yang ketiga itu akhlak, perbaikan akhlak. Sehingga tiga-tiganya ini dalam satu kesatuan. Jadi ilmunya dapat, keterampilannya kuat, akhlaknya juga baik. Karena itu para muassis dulu menyampaikan dan mencontohkan para kiai-kiai besar itu ketika menuntut ilmu, dia siap jadi khodam, dia siap jadi apa, itu kan dalam rangka sebetulnya menata akhlak. Sehingga inilah yang disebut sebetulnya pendidikan yang memberikan keilmuan sekaligus menguatkan karakternya. Nah, kalau tiga ini dilakukan itu akan jauh lebih bagus di dalam output yang dihasilkan. Karena selama ini kan kita bicara SMK yang dicetak untuk menciptakan lapangan kerja, tapi justru dia menjadi penyumbang pengangguran tertinggi. Kenapa? Karena yang kedua tadi tidak masuk, penguatan keterampilannya tidak sangat dikuatkan. Ilmunya bisa jadi iya, keterampilannya tidak. Kalau tidak begitu, kadang-kadang ilmunya iya, keterampilannya iya, tetapi performanya tidak diperbaiki. Berarti harus serasi ya Bu Sotik. Justru itulah ketika tahun 2019 diperkuat dengan munculnya undang-undang pesantren. Di sana juga ada muatan tentang pengembangan keterampilan. Di samping juga pengembangan nilai-nilai dan sekaligus juga akhlakul karimah. Ini luar biasa. Tentu muaranya justru dari pesantren ya, yang memang dibangun dari masyarakat justru. Kira-kira gimana Gustin? Saya berpandangan bahwa tetap manusia ini sebagai pusat perubahan. Katakanlah Unisma ini kan merupakan kumpulan dari sumber daya manusia yang unggul. Artinya, saya menyoroti dari ekosistem di Unisma sendiri untuk menyiapkan proses menuju ke sana. Ekosistem itu, yang dimaksud ekosistem itu adalah infrastruktur yang itu berupa fisik maupun yang non-fisik. Kalau yang fisik kan Unisma udah investasi bagus ini soal gedung. Yang non-fisik ini kan soal bagaimana satu tadi yang saya sebut tentang proses adaptasi itu, ini kan membutuhkan yang dimaksud dengan enabling environmentally. Yang dimaksud pimpinan perguruan tinggi Unisma itu harus menjadi enabler untuk memungkinkan bagi pelaku-pelaku di pendidikan ini, terutama di para yang ada di pusat kan, struktur organisasi dan tata kerja ini kan apakah masih menggunakan sistem konvensional, pasti akan dipikirkan tentang penggunaan aplikasi yang untuk memudahkan dalam mengadministrasian soal input data, baik input data berupa kemahasiswaan maupun knowledge management, pengetahuan yang dikelola dalam berupa sistem informasi. Itu kan bicara tentang cloud ya. Tentang cloud itu yang mesti harus dipikirkan bagaimana Unisma ini memiliki server atau big data. Ini kan tidak murah, mahal ini. Ini mesti dipikirkan tidak hanya dari gagasan para pejabat saja, tapi ini merupakan kehendak umum. Tapi melihat, sebetulnya Gus Nuwun Sewu, sebetulnya untuk mewujudkan hal yang seperti itu kan tidak harus Unisma mengeluarkan sendiri, bisa juga membangun sebuah networking dengan pihak-pihak terkait. Betul. Contoh misalnya saja, Unisma saat ini sedang melakukan satu kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang big data misalnya saja. Dan ini sudah menjadi keniscayaan, tidak bisa tidak. Oleh karenanya, alumni dalam hal ini yang sudah mencoba melihat dari berbagai sisi, termasuk juga perkembangan teknologi dan informasi yang ada di kampus ini, sudah bisa dilihat dari mana saja. Karena saat ini pun mau mencari mahasiswa namanya A, diklik, muncullah itu. Mau cari dokumen, muncullah itu. Mau cari ini itu, muncullah itu. Itu sebetulnya adalah peluang perguruan tinggi swasta untuk bisa mengembangkan dirinya. Gitu. Nah, alumni ini mungkin supportingnya apa kira-kira untuk pengembangan ini kira-kira? Kalau di alumni kan ya tadi itu di dalam proses pengembangan ekosistem yang enabling environmental itu memang usaha-usaha kreatif yang mesti dilakukan itu salah satunya adalah memastikan
unit dari enabling environmental itu soal akses terhadap informasi. Memang dalam hal ini akses informasi ini kan memang yang disediakan oleh perusahaan milik negara maupun milik swasta. Ini kan karena kita ini liberalisasi di bidang teknologi informasi ini tidak memandang kaya dan miskin, karena itu pasti harus berbayar. Nah ini kita harus menyiapkan tentang ekosistem itu. Kalau alumni untuk bisa terlibat dalam proses itu, kita akan sampaikan, kan kita sudah mengusulkan untuk menjadi Unisma menjadi Smart University. Menjadi Smart University itu berarti ekosistem offline dan online-nya itu harus terkoneksi di dalam sekarang satu ini platform. kalau pandangannya Gus Den, Unisma ini sudah menuju ke Smart University, sudah dirintis atau belum? Kalau menurut Smart University sudah, secara visi itu clear bahwa di tahun 2025 Universitas Islam Malang itu akan menjadi kampus yang entrepreneur, yang itu sensitif terhadap perubahan eksternal yang berada di luar lingkungan kampusnya. Itu sebetulnya clear dari visi. Tapi dari visi itu kan ada upaya untuk mewujudkan tadi itu ekosistem yang itu tidak mudah dilakukan. Ekosistem ini butuh proses pertukaran, interaksi yang itu mungkin tidak dilakukan hanya dalam 1-2 bulan. Mungkin 1 tahun itu menyiapkan platform itu, Pak Rektor. Ini saya sungguh menarik sekali apa yang disampaikan. Ternyata alumni juga mengerti tentang milestone-nya Unisma ya. Jadi tahun 2023 itu sudah masuk ke Entrepreneur University. 2027 kita masuk insya Allah ke World Class University. Saat ini kita berada di Research University. Ini tahapan-tahapan yang memang dilakukan oleh Unisma dalam rangka untuk Smart University itu tadi. Nah, oleh karenanya pemikiran-pemikiran yang konstruktif ini tentu tidak bisa kemudian kita lihat sebelah mata, karena kebesaran sebuah lembaga pendidikan itu apabila banyak pemikir-pemikir dan sekaligus kontributor-kontributor termasuk alumni. Betul sekali. Nah, kira-kira kalau menurut Gus Sodik, kira-kira peran alumni seperti apa untuk mengembangkan sebuah lembaga pendidikan, termasuk lebih khusus adalah Universitas Islam Malang? Saya Gus, jangan dijawab dulu. Kita akan lebih seru lagi, Prof, bahwa sahabat milenial juga akan menanti ketika tadi para alumni juga akan siap mensupport apa yang membuat penasaran kita semuanya. Betul sekali. Baik, kita tetap di Kampus Ramadan bersama Unisma dan NU Channel. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita saksikan jeda berikut ini. أتونا السلام جينا نعينكم بالعين نسألكم ليس ما في عنا لا يا ولا زيني يا عالم أرضي محروقة أرضي هري مسروقة سمانا عم تحلم ابتسم الأيام وين الشمس حلوة من فوق في الهمام يا عالم أرضي محروقة أرضي هري مسروقة. Universitas Islam Malang. Kampus unggul mewujudkan World Class University. Selalu berkreasi untuk negeri. Religius dan akhlakul karimah. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan entrepreneur yang islami. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Smart, Creativity, dan Inovasi. Mari bergabung masuk kuliah di Universitas Islam. Kami siap mengantarkan generasi muda berkarakter, mandiri,
profesional, dan berdaya saing global. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Kuri Bakri, Rektor Universitas Islam Malang. Selamat menunaikan puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga menambah kebugaran jasmani dan rohani kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. Baik sahabat milenial dan pemirsa NU Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengikuti perbincangan yang sangat menarik sekali dari dua narasumber kita. Betul. Dan keduanya dari alumni, Prof. Dari alumni Betul yang sekali. sudah memiliki pengalaman yang sangat memadai ketika menyampaikan segala sesuatu, mesti bermuara dari pengalaman beliau-beliau berdua tentunya. Nah, oleh karenanya saya persilakan Gus Sodik untuk bisa menyampaikan tentang apa peran alumni sesungguhnya di era disrupsi seperti ini dalam rangka untuk membangun smart university misalnya saja, atau seperti apa kira-kira? Baik, jadi alumni ini kan sebetulnya bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengembangan sebuah institusi. Tetapi juga alumni ini juga bisa juga dilihat sebagai supporting, karena itu tergantung bagaimana kita melihat. Kalau alumni dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan, maka keterlibatan alumni itu menjadi bagian penting di dalam proses pengembangan, dan itu juga menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Nah, kalau ini yang diambil, tentu berarti kita tidak boleh kemudian mengembangkan institusi ini tanpa melibatkan alumni dalam proses-proses pengembangan keputusan. Berarti termasuk untuk pengembangan kurikulumnya ya? Pengembangan kurikulumnya, karena bagaimanapun juga yang tahu kebutuhan pasar itu sebetulnya para alumni yang memang ada di lapangan. Misalnya kalau Unisma mau menyiapkan ke Entrepreneur University, kemudian diawali dengan riset university, tentu ini juga menjadi bagian penting, karena nanti riset itu kan juga macam-macam. Ada riset yang bisa jadi sangat serius, tapi ada juga riset yang terkait dengan lapangan, sehingga kita ketahui betul kebutuhan lapangan terhadap alumni-alumni khususnya dari Unisma itu seperti apa misalnya. Kemudian kalau tidak begitu, alumni itu mau diarahkan menjadi seperti apa ke depannya. Sehingga kalau riset arahnya kemudian ke entrepreneur, berarti tahapan-tahapan yang terkait dengan Entrepreneur University tentu harus dimulai pada saat itu, dan kemudian melibatkan para alumni, khususnya yang mereka-mereka yang bisa jadi punya usaha-usaha, mereka-mereka yang secara pemikiran itu pikirannya pikiran entrepreneur. Karena kan ada orang yang memang entrepreneur terjun langsung, tapi ada orang yang punya pemikiran entrepreneur, kemandirian, ketangguhan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah supporting, bahwa alumni ini berfungsi di dalam rangka mensupport apa yang dilakukan oleh universitas di mana dia ada, dan kemudian memberikan warna. Itu penting juga dilakukan, karena dengan ini sebetulnya memberikan warna di mana dia hidup. Di mana dia hidup. Sehingga dengan demikian nanti kalau di Papua ya di Papua akan kelihatan betul, oh alumni Unisma itu ternyata di masyarakat seperti ini. Dan itu secara langsung maupun tidak langsung pasti akan berpengaruh terhadap institusinya meskipun mereka berada jauh dari luar kampus. Ya. Nah, sekarang kira-kira peran alumni dalam konsep entrepreneur, dalam konsep entrepreneur. Alumni-alumni kita keluar dari kampus,
itu ada yang langsung bekerja. Iya. Tapi ada pula yang memang belum bekerja, dan yang belum bekerja ini insya Allah jumlahnya tidak terlalu banyak, kira-kira sekitar 20% kira-kira yang belum bekerja. Kira-kira bagaimana peran alumni di dalam mendrive adik-adiknya itu agar supaya dia juga ikut segera berperan. Nah, ini kira konsep seperti apa dalam pengembangan entrepreneur university ini, Gus, kira-kira untuk pengembangan entrepreneur university sehingga mahasiswa keluar dari sebuah kampus itu sebelum dia wisuda dia sudah mendapatkan job atau menciptakan lapangan kerja. Yang kita harapkan kan menciptakan lapangan kerja, gitu. Sehingga dia menjadi kreator-kreator kan, jadi menjadi job kreator kan dia itu. Kira-kira seperti apa? Kami punya pemikiran dan gambaran seperti bagaimana alumni ini dia melekat ya, embedded. Alumni itu kan dia sebagai fasilitator dan dia juga sebagai jembatan atau bridging. Menghubungkan antara dunia luar sana yang kompleksitas masalah dan juga penuh tantangan dengan dunia kampus yang seperti nirwana. Artinya menjawab soal dari Menteri Pendidikan kita kan menyebutkan tentang kampus merdeka. Yang saya tadi sebutkan itu, jika para alumni itu bisa menjadi enabler untuk satu waktu dia bisa menjadi dosen tamu untuk memperkuat kapasitas, karena capacity building, isu-isu di penguatan kapasitas mahasiswa. Dan itu sudah dilakukan oleh Unisma. Oleh Unisma, ya. Itu tentunya dilakukan secara periodik. Artinya kan fasilitas yang ada di kampus ini bisa kita untuk melakukan proses yang namanya kreativitas, tapi dalam bentuk menciptakan design thinking. Kita tidak membuat model bisnisnya. Model bisnis bisa saja, tapi kalau design thinkingnya nggak kita perkenalkan, mereka sepertinya diajarkan tentang kewirausahaan secara akademik. Itu kami contohkan pembelajaran kami di beberapa yang kami lakukan di beberapa sana ya, selaku menjadi tenaga ahli di Kementerian Desa, itu bagaimana sebuah lingkungan kampus, katakanlah di Malang itu, dengan jumlah mahasiswa itu lebih dari 30.000, cuman untuk memikirkan design thinking usaha mahasiswi dalam pembukaan salon itu seperti apa desain pemikirannya, bukan model bisnisnya. Kalau model bisnis, dia akan minta orang tua sewa kontrakan bikin salon, bukan seperti itu. Desain thinkingnya kayak begitu, pasti luar biasa, bro. Baik. Luar biasa para pembicaraan kita semakin hangat ya dan semakin menarik, tetapi waktu kita sangat terbatas sekali. Sepertinya mau ditambah lagi, Bro. Nah tentunya para alumni yang hebat-hebat ini, para Gus, bisa memberikan semacam closing statement-nya di dalam pertemuan ini supaya bisa memberikan satu kesan yang pada akhirnya itu memberikan spirit baru bagi para akademisi maupun juga para alumni dan masyarakat umum pada umum. Saya persilakan dimulai dari Gus Wadik. Ya, kalau saya menyampaikan artinya pendidikan itu swasta itu punya peran yang dan kesempatan yang jauh lebih besar untuk berkembang, kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan dan lain sebagainya. Yang kedua, bahwa Nahdlatul Ulama termasuk Unisma ini yang di bawah Nahdlatul Ulama itu menjadi bagian penting dari proses pembangunan di Indonesia, karena inilah pendidikan yang sesuai dengan kapasitas orang sebagai manusia, meliputi 3 hal tadi itu. Ada ilmunya, ada keterampilannya, ada prakteknya, ada akhlaknya yang baik. Dengan demikian, sebetulnya menurut saya pilihan-pilihan yang baik bagi masyarakat ini kemudian menjadi pertimbangan utama masyarakat untuk memilih perguruan tinggi. Baik, terima kasih. Silakan Gus Din. Ya. 1 menit. Unisma bagian dari kebudayaan besar Nahdlatul Ulama itu berakar kuat, tidak hanya dalam 1 abad, itu bisa ratusan tahun. Tradisi pengetahuan ini kan sudah menjadi kebudayaan inti dari yang namanya Nahdlatul Ulama. Pendidikan itu adalah cara bagaimana mentransformasi norma-norma, nilai-nilai dari amalan
yang ada di kultur NU itu tertransformasi ke masyarakat maupun warga NU. Unisma karena berada di wilayah besar itu pasti memiliki kebudayaan yang luhur ya. Dengan kebudayaan yang luhur itu dia pasti memiliki tradisi-tradisi untuk memajukan dari apa yang sudah diletakkan oleh para founding fathers NU itu. Salah satu buktinya adalah Unisma itu bisa berkontribusi terhadap pemikiran-pemikiran yang berada di khazanah intelektual kampus Islam maupun juga perguruan tinggi sekuler. Unisma berkontribusi terhadap dinamika intelektual perkembangan dari pemikiran dan kebudayaan masyarakat dan bangsa Indonesia. Baik, terima kasih. Satu closing statement yang luar biasa dari kedua tokoh kita ini. Nah, sahabat milenial dan pemirsa NU Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah di penghujung acara, dan satu hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam dunia pendidikan, negeri dan swasta memiliki peluang yang sama di dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia, bahkan di dalam berperan pembangunan baik nasional maupun dunia. Perguruan tinggi swasta punya peluang yang lebih luas karena dengan birokrasi yang tidak terlalu ketat. Tetapi ikhtiar yang dilakukan oleh perguruan tinggi swasta pun juga memiliki satu makna yang sangat kuat di dalam membangun jiwa entrepreneur. Maka jiwa entrepreneur apabila ini terus dikembangkan, maka insya Allah lembaga pendidikan itu akan memiliki daya saing yang tinggi. Oleh karenanya, para milenial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikuti NU Channel kerjasama dengan Universitas Islam Malang di kesempatan yang lain. Kita tetap di kampus Ramadan bersama Unisma dan NU Channel. Akhirnya, atas segala perhatian, sahabat milenial, kami sampaikan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala hilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جينا عنكم بالعيد نسألكم ليش ما في عنا لا يا ولا زيني يا عالم أرضي محروقة أرضي هري مسروقة سمر عم تحلم ابتسم الأيام ورسم سحر بالفوف الهمام يا عالم أرضي محروقة أرضي هري مسروقة أرضي زهيري مثل زهيري أتونا السلام وأتونا طفولي أتونا طفولي أتونا طفولي أتونا السلام سمعنا عم تحلم ابتسم الأيام ورسم سحر والفوف الهمام يا عالم أرضي محروقة أرضي هري مسروقة أرضي زهيري مثل زهيري أتونا السلام وأتونا طفولي أتونا طفولي أتونا طفولي أتونا طفولي أتونا السلام. Universitas Islam Malang. Kampus unggul mewujudkan World Class University.
selalu berkreasi untuk negeri. Religius dan akhlakul karimah. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan entrepreneur yang islami. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Smart, creativity, dan inovasi. Mari bergabung masuk kuliah di Universitas Islam. Kami siap mengantarkan generasi muda berkarakter, mandiri, profesional, dan berdaya saing global. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Kuri Bakri, Rektor Universitas Islam Malang. Selamat menunaikan puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga menambah kebugaran jasmani dan rohani kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love is everywhere, so